Orang Israel pergi meninggalkan perbudakan di Mesir. Lihatlah betapa bahagianya mereka. Allah melakukan apa yang telah Dia janjikan. Allah sungguh baik. Bisakah kamu hitung orang Israel yang berjalan di tengah padang gurun itu? Tidak? Jumlah mereka begitu banyak, bukan? Itulah yang sudah dijanjikan Allah kepada Abraham. Bagaimana orang-orang itu tahu kemana mereka harus pergi? Tuhan memimpin mereka. Lihat tiang awan yang bergerak di depan orang banyak itu. Begitulah cara Tuhan menunjukkan jalan yang benar kepada orang Israel. Setiap malam, tiang awan itu berubah menjadi tiang api untuk memberi mereka terang, sehingga mereka bahkan bisa melakukan perjalanan pada malam hari. Tuhan juga ingin menuntun hidupmu. Sekarang, Dia menggunakan Alkitab, yaitu firman-Nya, untuk mengajarimu cara menjalani hidup dan kemana kamu harus pergi. Sekarang orang Israel berkemah di tepi laut. Laut itu bernama Laut Teberau. Sementara itu, Fir'aun berunding dengan para pegawainya. Dia berkata, Apakah yang telah kita perbuat? Kita sudah membiarkan orang Israel pergi, sehingga kita kehilangan pelayanan mereka. Siapa yang sekarang akan melakukan pekerjaan untuk kita? Fir'aun lalu memasang keretanya dan mengajak seluruh pasukan bersamanya. Mereka mengejar orang Israel karena ingin membawa mereka kembali. Ketika orang Israel tahu bahwa orang-orang Mesir datang, mereka sangat ketakutan. Mereka berseru kepada Musa, Mengapa engkau membawa kami kemari? Mengapa engkau tidak meninggalkan kami di Mesir? Sekarang kita semua akan mati di padang gurun. apakah mereka tidak ingat kepada kuasa Tuhan dan bahwa Dia mampu melepaskan mereka? Kata Musa kepada bangsa itu, Janganlah takut, berdirilah teguh, dan kamu akan melihat keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu hanya perlu diam saja. lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Aku akan membelah airnya, sehingga orang dapat berjalan di tempat kering. Maju saja. lihatlah apa yang terjadi. Awan Tuhan bergerak ke belakang mereka dan sekarang berada di antara orang Israel dan pasukan Mesir. Di sisi orang Israel, awan api itu memancarkan terang. Tapi di sisi yang lain, keadaannya gelap. Orang Mesir tidak dapat melihat apapun lagi. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Tuhan lalu membelah airnya. Demikianlah orang Israel dapat berjalan di tempat kering. Di kiri dan kanan mereka, air itu tegak bagaikan tembok. Lihat itu, bagi Allah tiada yang mustahil. Orang Mesir mengikuti orang Israel, tetapi Tuhan membuat roda kereta mereka maju dengan susah payah. Dia membuat tanahnya lembek seperti lumpur. Semua kuda dan kereta terperosok di dalam lumpur. Orang Mesir pun berkata satu sama lain, Sudahlah, mari kita tinggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan kita. Tuhan kemudian berkata kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu ke atas laut. maka tembok air itu pun berbalik ke tempat semula. Airnya menenggelamkan semua orang Mesir. Itulah hukuman atas dosa-dosa mereka. Ketika orang Israel melihat apa yang telah diperbuat Tuhan bagi mereka,
Mereka pun benar-benar tahu bahwa Allah sungguh Maha Kuasa. Mereka takut kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Sekarang mereka tahu bahwa Musa adalah hambanya. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah mempercayakan hidupmu sendiri kepada Tuhan? Musa dan orang Israel mulai menyanyikan pujian. Mereka bernyanyi, Tuhan itu kekuatanku dan pertahananku. Dia adalah keselamatanku. Dia Allahku dan aku akan memujinya. Lalu Miriam, saudara perempuan Harun dan Musa, mengambil rebana di tangannya dan semua perempuan mengikuti dia memainkan rebana sambil menari-nari. Mereka juga bernyanyi, menyanyilah bagi Tuhan sebab dia tinggi luhur. Dia sudah melepaskan kita dari musuh kita. Bagaimana kalau kita juga bernyanyi bagi Tuhan?